Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Bapak Ibu Guru Hebat. Kali ini saya membuat koneksi antar materi pada program pendidikan guru penggerak angkatan 9 modul 2.1 yaitu mengenai pembelajaran berdiferensiasi. Perkenalkan, nama saya Tiara Suci Apriliani sebagai calon guru penggerak dengan didampingi oleh fasilitator yang sangat hebat yaitu beliau Ibu Fitri Aliningsi serta pengajar praktik yang sangat menginspirasi yaitu beliau Ibu Anita Triastuti. Bapak Ibu guru hebat, apa yang dimaksud dengan pembelajaran berdiferensiasi? Pembelajaran berdiferensiasi yaitu pembelajaran yang dilaksanakan dengan mekanisme berbeda, disesuaikan dengan kebutuhan belajar peserta didik. Selanjutnya, mengapa pembelajaran berdiferensiasi dapat berhasil? Ada beberapa pendapat mengapa sih pembelajaran berdiferensiasi dapat berhasil. Yang pertama, karena pembelajaran berdiferensiasi bersifat proaktif. Yang kedua, pembelajaran berdiferensiasi lebih bersifat kualitatif daripada kuantitatif. Yang ketiga, pembelajaran berdiferensiasi berakar pada penilaian. Yang keempat, pembelajaran berdiferensiasi menggunakan beragam pendekatan. Dalam hal ini berupa konten, proses, dan juga produk. Selanjutnya, pembelajaran berdiferensiasi berpusat pada murid. Pembelajaran berdiferensiasi merupakan perpaduan pembelajaran seluruh kelas, kelompok, maupun individual. Dan pembelajaran berdiferensiasi bersifat organik dan juga dinamis. Pembelajaran berdiferensiasi dilaksanakan untuk memenuhi kebutuhan belajar peserta didik. Kebutuhan belajar peserta didik dapat dibedakan menjadi 3. Yang pertama, berupa kesiapan belajar atau readiness, yang kedua minat belajar, dan yang ketiga adalah profil belajar. Kesiapan belajar merupakan kemampuan awal yang dimiliki oleh peserta didik terkait pembelajaran yang akan dilaksanakan. Minat belajar merupakan keinginan atau motivasi peserta didik terhadap kegiatan belajarnya. Dan profil belajar merupakan tipe atau gaya belajar peserta didik yang meliputi audio, visual, dan kinestetik. Lalu, bagaimana pembelajaran diferensiasi dilakukan? Langkah-langkah untuk melaksanakan pembelajaran diferensiasi yang pertama diawali dengan penilaian diagnostik. Penilaian diagnostik dilakukan untuk menganalisis kebutuhan belajar peserta didik. Penilaian diagnostik dilakukan di awal semester atau awal topik yang akan dipelajari. Penilaian diagnostik merupakan penilaian yang dapat berupa penilaian diagnostik kognitif dan juga penilaian diagnostik non-kognitif. Langkah selanjutnya setelah dilakukan penilaian diagnostik yaitu pemetaan kebutuhan belajar murid dan menyusun RPP berdiferensiasi. Hasil penilaian diagnostik dianalisis dan dipetakan kebutuhan belajar peserta didik. Hasil pemetaan kebutuhan belajar peserta didik menjadi acuan dalam penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi. Lalu, apa saja yang dapat didiferensiasikan? Aspek-aspek pembelajaran berdiferensiasi yang dapat didiferensiasikan ada 3. Yang pertama adalah konten, yang kedua adalah proses, dan yang ketiga adalah produk. Konten berupa isi materi yang akan dipelajari. Proses berupa kegiatan atau aktivitas pembelajaran yang akan dilakukan oleh peserta didik. Dan produk berupa hasil atau produk belajar yang akan dihasilkan oleh peserta didik setelah melakukan kegiatan pembelajaran. Selanjutnya,
Bagaimana penilaian pembelajaran berdiferensiasi? Ada 3 penilaian yang dapat dilakukan. Yang pertama adalah assessment as learning, yang kedua assessment for learning, dan yang ketiga assessment of learning. Assessment as learning yaitu untuk mendiagnosis kemampuan awal dan kebutuhan belajar peserta didik sebagai umpan balik memperbaiki proses pembelajaran dan strategi pembelajaran, mendiagnosis daya serap materi, dan memacu perubahan suasana kelas. Sedangkan assessment for learning digunakan sebagai alat ukur untuk mengetahui pencapaian hasil belajar peserta didik, merefleksikan pembelajaran, menjadi umpan balik untuk merancang perbaikan proses pembelajaran, dan untuk melihat kekuatan dan kelemahan belajar peserta didik. Sedangkan assessment of learning sebagai alat ukur pencapaian hasil belajar melalui nilai capaian, menjadi umpan balik untuk merancang atau perbaikan proses pembelajaran sekaligus melihat kekuatan dan kelemahan belajar peserta didik. Lalu, bagaimana peran kepemimpinan kepala sekolah dalam implementasi pembelajaran diferensiasi? Yang pertama, sebagai pemimpin pembelajaran, kepala sekolah akan memimpin guru-guru di sekolahnya dalam sebuah proses belajar yang berkelanjutan. Kedua, kepala sekolah juga dapat terus meningkatkan kapasitas guru-gurunya. Yang ketiga, kepala sekolah akan membangun sistem yang membantu guru-guru untuk dapat menerapkan prinsip dan praktik yang mereka pelajari. Pembelajaran berdiferensiasi dilakukan untuk memenuhi kebutuhan belajar peserta didik yang berbeda-beda. Hal ini disebabkan karena pembelajaran berdiferensiasi direncanakan, dilaksanakan, serta dievaluasi sesuai dengan kebutuhan belajar peserta didik. Apabila kebutuhan belajar peserta didik telah terpenuhi, mereka akan belajar dengan nyaman, sehingga diharapkan akan mampu meningkatkan hasil belajar yang optimal. Dengan demikian, kaitan dengan materi sebelumnya, yaitu bahwa pembelajaran berdiferensiasi dilakukan untuk memenuhi kebutuhan belajar peserta didik yang berbeda-beda. Hal ini sejalan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantoro serta nilai-nilai guru penggerak bahwa pembelajaran harus berpusat pada peserta didik. Pembelajaran berdiferensiasi dilaksanakan untuk mencapai manusia yang merdeka. Pembelajaran diferensiasi dapat mencapai visi sekolah yang berpusat pada peserta didik. Pembelajaran diferensiasi juga dilaksanakan dengan berpedoman pada kebutuhan belajar peserta didik sehingga akan menciptakan sebuah budaya yang positif. Demikian yang dapat saya sampaikan tentang pembelajaran berdiferensiasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.